Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Karimah Hasna Syariah dan teman aku Arina Manasika Nahadi. Di video kali ini aku akan menjelaskan teks berita. Yang pertama, pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi laporan tentang peristiwa atau kejadian faktual yang sedang atau telah terjadi dan disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, atau daring. Teks berita disusun secara objektif berdasarkan fakta dan mengikuti kaidah 5W plus 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi aktual dan terpercaya kepada pembaca dan pendengar. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Ciri-ciri teks berita terdapat 5. Yang pertama, berita faktual atau harus semua fakta yang ada dan bukan opini atau pendapat penulis serta tidak ada rekayasa. Yang kedua, berisi informasi aktual, terbaru, atau terkini yang dianggap bermanfaat bagi khalayak umum. Yang ketiga, kronologis atau runtutan peristiwa yang disajikan secara urut serta memiliki keterangan waktu tempat berlangsung peristiwa. Yang keempat, isi berita jelas menggunakan kalimat sederhana yang mudah dimengerti. Yang kelima, bersifat objektif atau apa adanya dan umum, seperti memiliki teknik penyampaian tersendiri agar menarik perhatian masyarakat. Selanjutnya, syarat-syarat berita. Syarat-syarat berita terdapat 9 syarat, yaitu faktual, berdasarkan kenyataan, bukan rekayasa. Yang kedua, aktual, informasi terbaru dan cepat disampaikan. Yang ketiga, akurat, berdasarkan fakta dan dapat dikonfirmasi narasumber. Yang keempat, lengkap, memuat unsur 5W plus 1H. Yang kelima, berimbang, tidak memihak atau berat sebelah. Yang keenam, menarik, unik, penting, dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketujuh, kedekatan, relevan secara psikologis atau geografis bagi pembaca. Yang kedelapan, sistematis dan mudah dipahami, disusun runtut, dan memakai bahasa yang jelas. Yang kesembilan, berdampak, memberi pengaruh, informasi, hiburan, atau edukasi. Selanjutnya ada unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita menggunakan unsur 5W plus 1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Apa, menjelaskan kejadian atau peristiwa yang terjadi, inti dari berita tersebut. Yang kedua, siapa, menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut, baik korban, pelaku, saksi, atau pihak yang relevan. Yang ketiga, di mana. Di mana menjelaskan lokasi atau tempat yang terjadinya kejadian. Yang ke kapan, menjelaskan waktu atau tanggal kejadian tersebut terjadi. Yang kelima, mengapa, menjelaskan alasan atau latar belakang terjadinya kejadian. Yang keenam, bagaimana, menjelaskan kronologi atau prosesnya kejadian. Struktur teks berita. Struktur teks berita terdapat 4 struktur. Yang pertama, judul. Judul merupakan bagian paling awal dan berfungsi sebagai pengantar berita. Judul yang menarik akan membuat pembaca tertarik untuk membaca isi berita lebih lanjut. Kepala berita atau lead. Bagian ini berisi informasi penting yang paling mendasar, biasanya memuat unsur 5W plus 1H. Yang kedua, tubuh berita atau body. Bagian ini berisi detail informasi yang lebih lengkap, menjelaskan lebih rinci tentang peristiwa yang diberitakan. Informasi di tubuh berita biasa diurutkan berdasarkan urutan waktu kejadian atau berdasarkannya tingkat penting. Ekor berita atau tail. Bagian ini bersifat opsional, berisi informasi tambahan yang tidak terlalu penting. Ekor berita bisa dihilangkan tanpa mengurangi inti informasi utama. Pola penyajian berita terdapat 3, yaitu teras berita, lead news, 2, badan berita, body news, yang ketiga, kaki berita. Teras berita atau lead news, bagian ini berisi informasi paling penting dan merupakan inti berita. Teras berita biasanya terdiri dari 1-3 kalimat yang menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Badan berita atau body news, bagian ini berisi informasi pendukung dan rincian memperjelas teras berita. Badan ini biasanya terletak di paragraf kedua dan selanjutnya. Ketiga, kaki berita atau lead news. Bagian ini berisi informasi tambahan yang kurang penting atau bersifat opsional. Kaidah kebahasan teks berita. Bahasa baku
Teks berita menggunakan bahasa baku yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Kalimat langsung dan tidak langsung. Teks berita dapat menggunakan kalimat langsung, kutipan langsung dari narasumber, dan kalimat tidak langsung, reproduksi isi pernyataan narasumber. Konjungsi atau kata hubung digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, atau kalimat dalam teks berita. Konjungsi temporal misalnya, kemudian, sejak, setelah. Digunakan untuk menunjukkan urutan waktu. Kata kerja mental digunakan untuk menggambarkan tanggapan, perasaan, atau pemikiran seseorang. Fungsi keterangan waktu dan tempat digunakan untuk melengkapi unsur berita, kapan dan di mana. Bahasa denotatif. Teks berita menggunakan bahasa denotatif, yaitu bahasa yang memiliki makna sebenarnya, bukan makna kaisan. Bahasa netral dan objektif. Teks berita yang harus menyampaikan informasi secara netral dan objektif tanpa adanya opini atau interpretasi pribadi. Jenis-jenis teks berita. Jenis-jenis teks berita terdapat 7. Berita langsung, straight news. Berita ini menyampaikan informasi secara langsung dan ringkas tentang suatu peristiwa tanpa tambahan opini atau analisis. Fokusnya pada fakta-fakta utama peristiwa. Yang kedua, berita mendalam atau deep news. Berita ini memberikan penjelasan lebih rinci dan mendalam tentang suatu peristiwa, termasuk latar belakang, penyebab, dan dampaknya. Berita opini atau opinion news. Berita ini berisi pendapat, gagasan, atau analisis pribadi tentang suatu peristiwa. 4. Berita interpretatif atau interpretative news. Berita ini dikembangkan dari berita langsung dengan menambahkan interpretasi atau penilaian dari wartawan atau narasumber. Yang kelima, berita penyelidikan, investigation news. Berita ini dihasilkan dari hasil penyelidikan atau penelitian yang mendalam. Yang keenam, berita penjelasan atau explanatory news. Berita ini memberikan penjelasan rinci tentang suatu topik atau isu. Ketujuh, berita ringan atau soft news. Berita ini membahas isu-isu yang lebih ringan seperti gaya hidup, hiburan, atau budaya pop. Sekian pembahasan materi teks berita. Apabila ada salah, kata-kata yang kurang, dan ada kata-kata yang belibet, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.